Pernah nggak sih kamu punya ide keren banget terus kepikiran, wah gimana ya cara ngelindungin ide ini biar nggak diambil orang? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah ide di kepala itu jadi aset yang beneran berharga lewat dunia paten. Ini dia nih, pertanyaan yang kayaknya semua inovator, pengusaha, atau mungkin kamu sendiri pernah pikirin. Punya ide cemerlang itu satu hal, tapi gimana caranya ide itu tetap jadi milikmu? Gimana biar nggak dijiplak? Oke, biar gampang, kita bakal bahas ini dalam 4 bagian besar. Pertama, apa sih yang disebut invensi? Kedua, bedanya sama yang bukan invensi apa? Ketiga, gimana cara melindunginya? Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, kenapa sih semua ini penting banget? Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Menurut hukum, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan invensi itu? Intinya begini, invensi itu bukan sekedar ide ngawang-ngawang. Invensi itu adalah ide yang diwujudkan jadi solusi nyata untuk sebuah masalah spesifik di bidang teknologi. Jadi ini bukan soal gimana kalau, tapi lebih ke ini loh caranya. Coba deh bayangin tusuk gigi. Invensi itu nggak harus selalu sesuatu yang baru banget dari nol loh. Kadang, inovasi terbaik itu justru datang dari perbaikan cerdas terhadap sesuatu yang udah ada. Bikin jadi lebih bagus, lebih efisien, atau lebih gampang dipakai. Itu juga invensi. Mau itu sepeda biasa yang diubah jadi sepeda lipat, atau pesawat baling-baling yang dikembangin jadi pesawat jet modern, prinsipnya sama aja. Ada pengembangan teknologi untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, setelah tahu apa itu invensi, kita juga harus tahu apa yang bukan invensi. Ini sama pentingnya, biar kita nggak salah kaprah. Yuk kita lihat batas-batasnya. Ini nih bedanya tipis tapi penting banget. Kamu nggak bisa mematenkan sesuatu yang udah ada di alam. Misalnya nemuin urutan gen tertentu. Itu namanya penemuan atau discovery. Tapi kamu bisa mematenkan proses baru yang kamu ciptakan untuk mengisolasi atau memanfaatkan gen itu. Jadi bukan apanya, tapi bagaimananya. Jadi, ingat ya, paten itu untuk solusi teknis. Makanya, hal-hal kayak kreasi estetis, misalnya warna baru buat velg mobil, atau teori ilmiah dan rumus matematika, itu nggak bisa dipatenkan. Begitu juga metode bisnis, aturan main game, sampai program komputer yang masih berupa konsep abstrak. Contohnya nih ya, walaupun kamu nemu cara bayar kartu kredit yang super cepat dan efisien, itu lebih dianggap sebagai perbaikan metode bisnis atau administratif, bukan invensi teknis yang bisa dipatenkan. Hukum juga sengaja bikin pengecualian buat hal-hal krusial seperti metode pengobatan atau operasi. Kenapa? Ya, biar semua itu tetap bisa diakses secara bebas untuk kebaikan bersama. Termasuk juga makhluk hidup dan proses biologis alami. Oke, jadi sekarang kamu udah yakin punya invensi yang bisa dipatenkan. Pertanyaan berikutnya, terus gimana caranya melindungi ide itu secara resmi? Prosesnya itu semacam perjalanan yang punya beberapa tahap. Mulai dari mengajukan permohonan, lalu ada pemeriksaan kelengkapan dokumen, terus dipublikasikan biar publik bisa lihat, sampai akhirnya diperiksa secara mendalam oleh ahli. Kalau semua lancar, barulah paten kamu diberikan. Dan tebak, perjalanannya dimulai dari mana? Ternyata nggak seribet yang kita kira. Langkah pertamanya bisa dilakukan di sini, lewat portal online DJKI. Jadi aksesnya jauh lebih mudah dari yang mungkin kamu bayangkan. Nah, ini dia pertanyaan puncaknya. Buat apa sih repot-repot ngurusin ini semua? Emang sepenting itu ya paten? Apa nilai sebenarnya? Untuk jawab itu, kita lihat cerita soal sebuah kegagalan. Ceritanya ada peneliti yang mau bikin lem super kuat, tapi hasilnya malah lem yang super lemah. Kedengarannya gagal total kan? Ternyata, lem yang gagal itu justru jadi solusi jenius untuk masalah yang sama sekali berbeda. Post-it notes. Lem yang lemah dan bisa ditempel lepas berulang kali. Ini bukti kalau hasil yang tak terduga pun bisa jadi invensi yang luar biasa berharga dan tentu saja bisa dipatenkan. Nah, ini dia kuncinya. Paten itu ibaratnya tongkat sihir yang mengubah ide di kepala kamu jadi aset beneran, jadi properti. Kamu jadi punya hak eksklusif. Artinya, kamu yang pegang kendali penuh atas siapa yang boleh bikin, pakai, atau jual invensi kamu. Biar lebih kebayang, kita lihat kasus nyata di Indonesia tahun 2009. Ada seorang pengusaha yang memproduksi selang fleksibel yang ternyata desainnya sama persis dengan yang sudah dipatenkan oleh mantan bosnya. Dan hasilnya? Jelas yang punya paten yang menang di pengadilan.
Ini menunjukkan kalau paten itu bukan cuma secari kertas, tapi perisai hukum yang sangat kuat untuk melindungi hak dan bisnis kamu dari peniruan. Jadi kita udah lihat perjalanannya, dari ide sampai jadi aset yang dilindungi. Ini semua bukan cuma soal hukum, tapi tentang menghargai kreativitas dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru. Pertanyaannya sekarang buat kamu, inovasi apa yang akan kamu lindungi selanjutnya?